Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila anqal wa jaza takasyufun lahu. Kita masih seputar kesunahan mandi. Kemarin sudah dijelaskan semuanya. Dan ini apa yang diperbolehkan ketika kita ini mandi. Oleh muallif dijelaskan bahwa wajaza takasyufun lahu. Lan wenang opo takasyufun buka lahu krono buka aurat ya maksudnya. Lahu krono mandi krono husel. Oliem buka fi kholwatin ing dalam persepen. Au bihadrati man utawa ing dalam sandinge wong ya juzu kang wenang oleh apa nadharuhu nikai apa ningali ila auratihi maring aurate mugtasil. Contohnya kazaujatin wa amatin. Kaya bojo wa amatin dan amat. Ini ketika kita mandi, kata muallif ini, menurut ilmu fikih, kita boleh membuka aurat ketika mandi ya. Dengan syarat yaitu mandinya itu sendirian, tidak ada siapa-siapa, sendiri. Maka kita boleh membuka aurat. Atau kita mandi di sampingnya orang yang boleh melihat pada auratnya, misalnya seperti mandi samping istrinya atau mandi di samping amatnya, budak sahayanya. Ini boleh membuka aurat. Nah, boleh membuka aurat. Tapi meskipun demikian, al-afdal yang paling bagus tetap menutupi aurat, jangan sampai dibuka. Nih, tetap wasatru, lah ini sudah jelaskan wasatru afdalu. Tapi nutupi aurat iku afdalu utama. Nah, jadi boleh ketika kita mandi membuka aurat kalau memang mandinya sendirian. Atau mandi ketika mandinya di samping atau dengan istrinya atau amatnya, yang penting yang boleh dilihat auratnya oleh orang itu, maka boleh membuka aurat. Tapi meskipun demikian tetap waktu mandi yang paling bagus, yang paling afdol, yang paling utama adalah menutupi aurat meskipun mandi. Makanya ada sebagian ulama yang memang faqih, ahli ilmu fikih, alim kabir, ulama besar, sampai tidak pernah membuka auratnya meskipun dalam keadaan mandi. Ada salah satu ulama besar yang tetap senantiasa menjaga auratnya meskipun mandi, tidak membuka auratnya sama sekali. Jadi mandinya ya pakai kain, tidak membuka auratnya sama sekali. Ini ada saking ininya. Karena aurat itu tidak boleh dibuka, tidak boleh diperlihatkan. Meskipun boleh di hadapan orang yang boleh melihatnya, tetapi tetap saja yang paling bagus adalah menutupi auratnya, jangan dibuka. Ini saja kalau yang boleh melihatnya. Lah bagaimana kalau orang yang tidak boleh? Ini lebih parah lagi, malah tidak boleh sama sekali. Ini harus diperhatikan. Nanti ketika mandi kita boleh sebenarnya membuka aurat kita, tetapi tetap saja yang paling utama, yang paling bagus adalah dengan menutup aurat. Wa haruma lan haram apa takasyuf buka aurat ingkana lamun kono iku samain dalam kono panggonan sapa man wong Sulaiman yahrumu kang haram apa nadharuhu ningali ningali man ilaiha maring aurat. Nah, tapi kalau di situ
di tempat mandi itu ada orang yang tidak boleh melihat dirinya, melihat auratnya, ya maka hukumnya haram, tidak boleh. Jadi orang yang tidak boleh melihat auratnya ketika mandi harus tetap ditutup, tidak boleh dibuka, haram hukumnya. Jadi tidak boleh sama sekali. Kalau memang di situ ada orang yang tidak boleh atau dilarang baginya melihat aurat orang yang mandi, maka tidak boleh orang yang mandi itu membuka auratnya, haram hukumnya. Nah, keharaman ini kama haruma kaya uliya haram apa takasyu fil khalwati ing dalam persepen bila hajatin lawan tanpa ono hajat. Nah, ini apa? Keharaman membuka aurat itu juga seperti ketika kita membuka aurat meskipun tidak ada orang sama sekali, tapi tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan apa-apa, tidak ada yang mengharuskan harus dia itu membuka auratnya misalnya. Meskipun dia sendirian. Membuka aurat ketika sendirian, kalau tidak ada hajat, tidak ada hal yang menjadikan dia membuka auratnya, maka tidak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi tetap meskipun kita sendirian, tetap harus menutup auratnya. Tidak boleh membuka auratnya kalau tidak ada kebutuhan. Kalau kebutuhan banyak, mestinya kita berobat atau kita garuk-garuk atau misalnya itu kan suatu kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan yang lain, maka kita tidak boleh membuka auratnya meskipun sendirian. Wa halalan halal apa takasyuf fiha ing dalem khalwah li adna gharadin. Kama kaya keterangan yati kang bakal teko apa ma. Artinya kalau misalkan ada sesuatu yang mengharuskan atau menjadikan dia membuka auratnya ketika sendirian misalnya, walaupun hanya sekedar apalah, ada tujuan tertentu misalnya, tujuan tertentu yang remeh istilahnya, adna gharad artinya tujuan yang paling rendah. Misalnya, tadi dijelaskan seperti misalkan garuk-garuk karena gatal dan lain-lain misalnya. Ini nggak apa-apa ketika dalam keadaan sendirian. Halal namanya. Halal boleh membuka auratnya ketika dalam keadaan sendirian li'adna gharadin. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Bagaimana akan dijelaskan. Nah, ini harus diperhatikan karena aurat itu harus kita tutup, tidak boleh dibuka di hadapan orang yang tidak boleh melihat kita, tidak boleh melihat aurat kita. Dan ketika kita sendirian pun tidak boleh membuka aurat kita kalau tidak ada tujuan-tujuan. Di sembarangan gitu, nggak ada tujuan apa-apa, kemudian membuka auratnya meskipun dalam keadaan sendirian, ini nggak boleh, haram, tidak boleh. Nanti akan dijelaskan pada bab kamayat itu nanti akan dijelaskan ketika pembahasan tentang menutupi aurat di bab sholat nanti. Jadi ada sholat, nanti bab sholat itu ada yang namanya satrul aurah. Satrul aurah itu. Nanti kan ada dijelaskan dalam bab sholat itu termasuk kewajiban dalam sholat itu salah satunya adalah menutup aurat, itu syaratnya itu. Auratnya tidak dan auratnya orang yang sholat itu dari mana sampai mana, laki-laki maupun perempuan. Perempuan ada perempuan yang merdeka, ada perempuan yang sebagai hamba. Maka auratnya itu batas-batasnya sampai mana. Nah, itu nanti akan dijelaskan di bab sholat. Nah, ini sekarang kita pembahasannya tentang masalah mandi. Kama yati. Wasaniha utawi nomor lurune syurutis sholat. Jadi syurutus sholat kan ada dua, kemarin itu toharoh dari sesuci lah, punya wudhu lah. Nah, sekarang yang nomor dua dari syarat-syaratnya sholat adalah toharotu badanin, suci ning badan. Jadi syarat yang kedua dari syarat sholat, ya, kan kemarin itu toharo anil hadas wal janabah. Jadi syarat yang pertama sebelum sholat itu harus suci dari hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar. Artinya harus wudu.
kalau memang hadas kecil, dan harus mandi kalau memang hadas besar. Nah, ini sudah dijelaskan semuanya. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah syaratnya sholat harus badannya itu suci. Wa min hulan iku setengah badan, setengah saking badan dakhilul fami utawi jerone cangkem. Wal angfi lan jerone irung, wal ainaini lan jerone mripat loro. Nah, anggota badan sebelum kita sholat itu harus bersih, suci, tidak ada najis. Semuanya suci. Termasuk bagian daripada badan yang harus suci adalah mulut, di dalamnya mulut. Dalamnya mulut itu harus suci. Nah, harus suci. Jangan sampai mulut kita di dalamnya itu ada najis, misalkannya ada darahnya atau apalah, yang penting ada najisnya di mulut kita, maka nggak boleh sholat. Nah, ini kalau di mulut. Juga hidung, di dalam hidungnya itu juga harus bersih, harus suci, tidak ada najisnya. Begitu juga mata, nih kedua mata itu karena kadang terkena najis, maka harus disucikan dulu kedua matanya ini. Karena kalau dibuat sholatnya tidak sah. Makanya disebutkan wa minhu dakhilul fam wal anfi wal ainain. Tadi harus suci badannya. Wa malbusin lan suci pakaiane sing dinggo, wa ghairi lan yane malbus nyatane ghair min kulli mahmulin saking saben-saben perkara kang digawa lahu kedhe musolli. Wa illam yataharrak senajan ora obah-obah apa malbus bi harokati kelawan harokate musolli. Suci badan, kemudian suci pakaiannya. Nah, pakaian yang dimaksud harus suci itu. Jadi kita kan mau sholat itu nutup aurat ya, kayak tadi nutup aurat, pakaian, baju, sarung atau mukena itu bagi perempuan itu harus suci. Nah, harus suci semuanya. Nah, penjelasan tentang pakaian yang digunakan untuk sholat adalah sesuatu yang dibawa. Sesuatu yang dibawa oleh orang yang sedang sholat, walaupun sesuatu itu tidak bergerak dengan pergerakannya musolli. Misalnya, jadi orang punya baju misalnya, bajunya itu lengannya ini panjang sekali, tapi itu termasuk bagian daripada baju. Nah, kan bajunya lengannya panjang sehingga walaupun orang yang memakai baju itu bergerak-gerak, tetap di ujung ininya nggak bergerak. Sarung misalnya, sarung atau makenanya panjang misalnya. Tapi itu bagian dari makena. Meskipun dia bergerak apa saja, maka yang ujung makena itu tidak berubah, tidak bergerak apa-apa saking panjangnya misalnya. Atau sarungnya sampai ke bawah sampai nggak bergerak, kalau orangnya bergerak tapi sarungnya karena sarungnya besar misalnya, sehingga pergerakannya musolli orang yang sholat itu pucuknya sarung tidak ikut bergerak, tetap itu harus suci. Kenapa? Karena ini adalah malbus, pakaian termasuk. Jadi kalau pakaian yang panjang atau pakaian yang meskipun tidak bergerak, ikut bergerak dengan orang yang sedang sholat, tetap harus suci, tidak boleh terkena najis. Ini maksudnya wa illam yataharrak bi harokatihi. Jadi nggak boleh. Nah, seperti katoro fi dailihi, ujungnya itu panjang sekali atau lengannya panjang sekali atau imamahnya panjang sekali sampai ke bawah-bawah, dia bergerak kemana saja dengan pergerakan sholat itu, imamah ujungnya itu tidak ikut bergerak karena saking panjangnya misalnya. Ini contoh-contoh saja. Walaupun nanti ini kan masalah sujud juga dijelaskan di sini nih, nanti sujudnya itu seandainya sujud itu kan harus maksyuf atau jabhah ba'dil jabhah. Itu nanti ada penjelasan. Tetapi khusus pada bahasan tentang pakaian yang digunakan untuk sholat, ini harus suci semuanya. Walaupun pakaiannya panjang yang kita ketika bergerak itu tidak ikut bergerak saking panjangnya, maka tetap harus suci. Nanti ada pembahasan sujudnya itu kan harus terbuka, nanti di bab sholat itu akan dijelaskan. Kita kan tidak boleh sujud
pada tempat yang di tempatnya itu atau pakaiannya yang bergerak dengan sesuai dengan pergerakannya musolli. Jadi misalnya kita pakai sorban atau apa, sorbannya nggak terlalu besar misalnya. Ketika kita berdiri juga ikut berdiri, ikut ke bawah musolli, ke bawah orang yang sholat. Atau lengan bajunya itu nggak terlalu panjang. Jadi kalau berdiri juga ikut ke bawah berdiri, atau sarung juga ikut bergerakan. Maka sujud di atas sesuatu yang dipakai oleh musolli yang ikut bergerak ketika musolli bergerak, maka itu tidak sah sujudnya. Maka ini ada pembahasan nanti di bab sholat. Nah ini kita pembahasan tentang masalah suci pakaian ketika sholat. Maka pakaian bagaimanapun yang dipakai, pokoknya jelas-jelas yang dibawa lah pakaiannya itu. Meskipun tidak bergerak dengan pergerakannya orang yang sholat, tetap harus suci. Ini bedanya. Jadi ada bedanya nanti pada bab sholat, sujud, masalah sujud. Tapi kalau masalah najis, ini tetap tidak boleh. Nah. Wa makanin lan suci makan tempatnya. Yusolli atau yusollak kang digawe sholat apa fihi makan, atau yusolli kang sholat sapa wong fihi ing dalem makan. Boleh saja. Jadi tempatnya juga suci. Nah, suci, tempat yang dimaksud adalah tempat yang dimaksud untuk sholat adalah tempat yang bisa disentuh oleh orang yang sedang sholat, yang tersentuh istilahnya. Waktu sujud, waktu duduk, waktu berdiri, waktu rukuk, itu semuanya tempatnya itu suci. Tempatnya itu suci. Nah, kalau tempatnya suci, nah baru sholatnya sah. Maka tidak boleh kita sholat di tempat, misalkan kita sholat berdiri nih, misalnya. Ketika kita berdiri nggak ada najis. Tapi ketika kita sujud misalnya, itu di tempat sujudnya ada najis, sehingga jidat yang menempel dengan tempat sujudnya itu terkena najis. Ini nggak boleh. Atau tangannya kena najis, tidak boleh. Tetapi kalau misalnya di tengah-tengahnya ini, tapi nggak tersentuh, misalnya tidak tersentuh oleh najis, ini sholatnya boleh. Meskipun ada hukum tersendiri, tapi yang jelas sah sholatnya. Meskipun ada ketentuan nanti pada bab sholat itu. Yang jelas yang dimaksud dengan tempat sholat itu adalah tempat yang digunakan di dalamnya situ. Jadi kan kadang ada orang sholat ada najis, ada kotoran hewan atau apalah misalnya. Kemudian udah kering, kita mau sholat, tinggal digelari sajadah atau tikar di atasnya. Dan najisnya itu kan kering, jadi tidak timbul dari atas. Kemudian kita sholat di atasnya. Ini nggak apa-apa, boleh. Jadi kalau najis kering, kemudian kita gelari sajadah atau tikar, dan najisnya kering, tidak timbul ke atas, sehingga badan kita tidak menyentuh najis secara langsung, maka sholatnya nggak apa-apa. Ini gambarannya. Jadi, tapi kalau misalkan najisnya itu basah, sehingga ketika dikasih tikar ya timbul ke atas, kita ya akan tergesek-gesek dengan kita ketika sholat, ya itu tidak boleh. Karena syaratnya harus suci mulai badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Tempatnya yang dimaksud seperti tadi, pakaiannya juga seperti tadi yang dimaksud, badannya juga seperti tadi yang dijelaskan. Suci dari apa? An najisin, saking najis. Dari tidak najis, ghairi ma'fuwin anhu, kang ora den ngepuro po anhu apa najis. Jadi dari najis yang ghair ma'fu, ada najis yang ma'fu, ada yang najis ghair ma'fu. Kemarin sudah jelaskan panjang lebar di depan itu ketika pembahasan tentang najis al-ma'fu. Karena najis yang ma'fu atau pembahasan tentang najis itu pembahasannya ada 4 macam. Ada najis la yu'fa anhu fi saub wal ma'. Ada nih biar tahu ini. Jadi najis itu ada 4 bagian. Ada najis yang tidak diampuni. Di pakaian juga air, udah tidak bisa direkayasa, tidak ma'fu, tidak boleh. Ini najis, tidak di air atau di pakaian, semuanya tidak boleh. Najisnya itu la yu'fa, tidak dima'fu, tidak diampuni.
Artinya tetap najis. Seperti apa? Seperti tai, kotoran hewan atau kotoran manusia atau apa? Kencing, air kencing itu di baju najis nggak bakal ma'fu kecuali yang paling sedikit itu malayudraku torfi itu. Yang kemarin dijelaskan bab air. Air kencing. Kemudian kotoran manusia, kotorannya semuanya. Itu di badan nggak boleh, di air juga nggak boleh, di pakaian juga nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, yu'fa anhu fihima. Dima'fu seandainya ada di air atau ada di pakaian. Itu juga dima'fu. Nah, ini seperti yang pernah dijelaskan. Seperti apa itu najis itu? Seperti najis yang la yudrikuhu torfu. Najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Artinya saking sedikitnya. Jadi kalau misalkan ada orang kencing misalnya, itu sudah kemungkinan jelas kena cipratan, tapi saking sedikitnya sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi jelas itu najis. Maka ini kalau di air diampuni, dimakfu, tidak masalah, tidak apa-apa lah ya. Kemudian kalau di pakaian juga tidak apa-apa. Ini namanya malayudroku ala malayudrikuhu torfu. Enggak apa-apa, saking sedikitnya. Yang kedua, bagian yang ketiga, yu'fa anhu fi thawbi dunal ma. Yang kedua adalah ada najis yang diampuni di pakaian, tapi kalau mengenai air tidak boleh. Jadi kalau di pakaian itu ma'fu, diampuni, tapi kalau di air tidak boleh. Seperti apa? Seperti darah sedikit. Ya, darah sedikit. Kalau darah sedikit ada di pakaian, darahnya sedikit. Nah, sedikit itu ukurannya kayak kemarin dijelaskan menurut uruf. Kalau menurut mazhab kita ya, mazhab kita itu menurut adatnya gini sedikit apa banyak. Yang penting dikatakan sedikit, maka itu kalau ada di pakaian itu ma'fu. Tidak apa-apa, boleh kalau darahnya sedikit. Tapi kalau di air tidak boleh. Nggak ma'fu, berarti nanti terkena najis. Hukumnya seperti pada bab pembahasan tentang air. Tidak dima'fu dalam air. Ini yang ketiga. Nah, kenapa seperti itu? Dijelaskan oleh Imam Royani. Kenapa dibedakan masalah ini? Ya karena bisa karena air itu mungkin bisa dijaga. Tapi kalau saub tidak bisa dijaga. Kalau baju itu kan misalnya tidak bisa sekali-kali langsung mencuci setiap waktu dicuci, itu enggak karena berat ini. Malah bisa nanti dan membutuhkan air juga. Tapi kalau di air enggak. Kalau air itu bisa dijauhkan dari najis itu, dari darah itu. Maka ini kalau Imam Royani bisa dibedakan soal itu. Jadi kalau darah sedikit, kalau di baju itu ma'fu, tapi kalau di air tidak ma'fu. Ini yang nomor ketiga. Yang nomor 4 yang terakhir adalah yu'fa anhu fil ma' duna thawb, kebalikannya. Di air itu ma'fu, tidak apa-apa. Tapi kalau di pakaian tidak boleh, tidak ma'fu. Contohnya apa? Seperti bangkai la damalaha sa'il. Seperti bangkainya hewan yang tidak ada darah ketika dipecah atau disobek anggota badannya, itu tidak ada darahnya. Maitah la damalaha sa'il itu ma'fu di air, tapi di pakaian tidak. Kemudian seperti juga zubalul firon latifi buyutil akhliyah. Jadi kalau misalnya ada tai-tai kotoran tikus misalnya yang ada di buyutul akhliyah, di WC atau di tempat pembuangan itu juga kalau di air itu yu'fa. Atau kalau di pakaian tidak yu'fa. Nah, ini 4 macam pembagian daripada najis.
Ada najis yang dima'fu di badan, ada yang tidak ma'fu di badan, ada yang dima'fu di badan dan air, dan macam-macam tadi yang sudah disebutkan ada 4 macam. Nah, ini harus kita tahu. Nah, ketika kita sholat, maka badan kita, pakaian kita, tempat kita, itu tadi harus suci dari najis yang tidak dima'fu. Kalau najis dima'fu seperti penjelasannya tadi, maka tidak apa-apa. Ini harus apa? Harus jelas supaya sholatnya kita ini sah. Demikian sampai di sini insyaallah nanti kita ulas kembali tentang masalah ini karena ini salah satu syarat yang harus kita ketahui ketika kita sebelum sholat supaya sholat kita ini sah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab.